Sri Sultan Hamengkubuwono X. Hadirin dimohon. Silakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kepala Badan Litbang Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Sekretaris Badan Litbang Kehutanan, para kepala pusat penelitian dan pengembangan kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala UPT Kementerian Kehutanan Lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, para kepala balai besar maupun kepala balai penelitian kehutanan, Dewan Kisel TB2I, para pejabat struktural maupun fungsional lingkup Badan Litbang Kehutanan, hadirin yang berbahagia. Merupakan satu kebahagiaan kita semua di pagi hari yang indah ini. Kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan dapat berkumpul di ruang yang megah ini dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi teknis Badan Litbang Kehutanan tahun 2014. Adapun tema rapat Badan Litbang Kehutanan adalah penerapan penelitian integratif pada KPH menuju pembangunan kehutanan yang berbasis fintech. Susunan acara pada hari ini sebagai berikut: pengantar, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan surat hibah, laporan rakornis, sambutan sekaligus pembukaan, arahan rakornis, penjelasan rakornis, selanjutnya presentasi tentang keintegrasian RPI dan aspek pengembangan yang diakhiri dengan sidang komisi dengan topik penyusunan dan pemantapan RPI dan Pemda tahun 2015. Baik hadirin yang berbahagia, rapat koordinasi teknis Badan Litbang Kehutanan pada hari ini, Kamis 19 Juni 2014 dimulai. Demi kelancaran pelaksanaan rakornis, acara kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Bunda Rahmat Fauzi. Kepada Bapak Bunda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing dan perkenankan kami berdoa di masing-masing. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan semesta alam, segala puji kami persembahkan kepadamu. Kami bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami. Hari ini Engkau izinkan kami menyelenggarakan acara rakornis Badan Litbang Kehutanan. Kami mohon hari yang penuh makna ini menjadi momentum untuk menjadikan penerapan penelitian integratif kepada KPH menuju pembangunan kehutanan berbasis fintech. Ya Allah, berilah kemudahan dalam pelaksanaannya. Berilah kami kekuatan dan kemampuan
sehingga dapat menyelesaikan seluruh rangkaian acara ini dengan memperoleh hasil yang bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa dan negara, khususnya Badan Litbang Kehutanan. Kami mohon acara ini dapat menghasilkan kesepahaman dan gambaran menyeluruh mengenai isu-isu strategis dan memperoleh program Badan Litbang Kehutanan yang lebih terencana dan dapat mengakomodir pencapaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan. Lancarkanlah dalam pelaksanaannya, mudahkanlah dalam pencapaiannya. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon petunjuk dan bimbingan-Mu. Tunjukkanlah yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan sehingga sanggup mengikutinya. Dan tunjukkanlah bahwa yang salah itu salah, dan beri kami kekuatan sehingga sanggup menjauhinya. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati, kabulkanlah langkahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Suwardipa yang akan dipandu oleh Ibu Rusi Dinoga pada hari Persidangan Persidangan. Hari ini dimohon berdiri. Raya, indah permainan mulia.
pimpinan Biro Perhutani dan Kepala KPA Jogja, para profesor riset, Kepala Pusdikbud, Kepala Balai Besar, Kepala Balai, dan para pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Badan Perhutanan, para Kepala UPT, Kehutanan yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Dewan Riset, Saudara TI, serta para peneliti semuanya, hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi kita semua. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan perlindungannya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan rapat koordinasi teknis Badan Litbang Perhutanan tahun 2014. Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Badan, rapat koordinasi teknis merupakan forum kedinasan untuk menilai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dan membahas serta menyiapkan rencana kerja Kementerian Lembaga tahun 2015. Rakornis ini juga merupakan forum untuk membahas isu-isu strategis, program dan kegiatan Litbang serta dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang 2015-2019. Bapak Gubernur dan Kepala Badan serta hadirin yang kami hormati, penyelenggaraan rakornis ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai hari ini tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 di tempat di Royal Hotel Jakarta, dan akan diakhiri dengan kegiatan penanaman bersama nanti di kampus Balai Besar Pendidikan Bioteknologi dan Kebudayaan Tanaman Hutan. Dimohon nanti semua peserta kami ajak bersama-sama untuk melakukan penanaman. Tema rakornis tahun ini adalah penerapan penelitian integratif pada KPH menuju pembangunan kehutanan yang berbasis sistem. Latar belakang penyelenggaraan kegiatan rakornis di Jogja salah satunya adalah bahwa KPH Jogja merupakan salah satu KPH yang cukup expand dibanding dengan KPH lain di luar Timur Kota. Itulah kegiatan rakornis dalam rangka harus samaan hasil KPH dilakukan di Jogja dan Koni. Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Badan serta hadirin yang kami hormati, rakornis ini diselenggarakan secara interaktif dan partisipatif, dan pada hari pertama hari ini nanti akan ada arahan dari Bapak Kepala Badan, kemudian ada paparan dari Dewan Riset tentang rencana pemerintahan integratif 2015-2019 tentang pengintegrasian. Kemudian pada sesi siang dilanjutkan dalam bentuk sidang komisi yang terdiri dari konservasi, regulasi, peningkatan produktivitas hutan, keteknikan dan pengelolaan kesehatan serta perubahan iklim dan kebijakan. Pada hari kedua dilanjutkan dengan pendalaman strategi dalam sidang komisi. Hasil sidang komisi lingkup Puslitbang dan Dewan Manajemen akan dikembangkan dalam rencana kerja dan anggaran 2015. Sesi akhir di sore hari Jumat sore adalah pembacaan putusan serta hasil rapat koordinasi. Adapun peserta rakornis berasal dari 20 satker di bawah Badan Bank Perhutanan dengan jumlah peserta 250 orang. Tercatat tadi malam seluruh peserta sudah terdaftar hadir. Harapan kami yang dengan penyelenggaraan rakornis ini adalah mantapnya konsep output outcome 16 RPI periode 2015-2019 di Badan Litbang Perhutanan. Kedua, tersusunnya rencana kerja dan anggaran 2015 versi paku indikatif. Ketiga, terwujudnya koordinasi 5 simpul yang efektif antara kepala pusat, kepala balai, dewan riset, koordinator RPI, dan pelaksana kegiatan serta sekretariat dalam penyusunan RPI 2015-2019 serta Renga 2015. Bapak Gubernur, Bapak Kepala Badan dan hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur yang
juga mengucapkan terima kasih kepada tim manajemen Royal Barumo Hotel Jakarta dan kerjasama yang baik dalam mendukung pelaksanaan Rakornis pada 5 Natal tahun 2014. Mengakhiri laporan kami pada kesempatan yang baik ini, kami mohon kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi teknis pada 5 tahun 2014. Demikian, terima kasih. Lebih berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus pembukaan secara resmi rapat koordinasi teknis pada 5 tahun 2014 oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandai dengan pemukulan gong. Kepada Bapak Gubernur dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Badan Litbang Departemen Perhutanan Republik Indonesia beserta para pejabat eselon 1 lainnya. Yang saya hormati para pejabat struktural dan fungsional di Kementerian Kehutanan. Yang saya hormati pula para tamu undangan hadirin, khususnya peserta Rakornis yang berbahagia. Adalah suatu kehormatan bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, karena saya diminta untuk membuka secara resmi rapat koordinasi teknis pada Litbang Kehutanan tahun 2014 pada hari ini. Rakornis dengan tema penerapan penelitian integratif pada KPH menuju pembangunan kehutanan berbasis iptek dimaksudkan dalam rangka mengukuhkan kesatuan pengelolaan hutan sebagai lembaga pengelola hutan di tingkat tapak dan mewujudkan agar hasil-hasil litbang kehutanan dapat menjadi wahan kemandirian KPH. Dalam rangka mendukung pengarus utamaan KPH sebagai prioritas pembangunan kehutanan itu, diperlukan kerjasama kemitraan antara peneliti dengan pengelola KPH. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan, pengelolaan hutan dilaksanakan sampai pada tingkat unit pengelola, yaitu kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pengelolaan hutan sampai pada tingkat tapak atau KPH merupakan sistem yang lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan, baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial. Tujuan tersebut hanya bisa diwujudkan secara nyata apabila didasarkan pada iptek. Karenanya, penguasaan dan pemanfaatan iptek kehutanan yang didukung kemampuan sumber daya manusia akan menjadi faktor yang menentukan daya saing sektor kehutanan. Untuk selanjutnya, dalam upaya menjawab tuntutan itu, Badan Litbang Kehutanan hendaknya tetap berusaha menjalankan program aksi seperti berikut. Pertama, menyelaraskan kegiatan Litbang dengan agenda dan prioritas nasional. Kedua, merancang riset unggulan dan menghasilkan iptek unggulan yang berdaya guna dan tepat guna
melalui suatu integrated research yang utuh dan melibatkan banyak peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Dan ketiga, berorientasi pada manfaat agar hasilnya dapat diadopsi oleh pengguna, baik sebagai opsi masukan kebijakan di Departemen Kehutanan, masyarakat maupun dunia usaha. Karena itu, di saat akhir pemerintahan SBY ini, terhadap program aksi itu sendiri hendaknya juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi seberapa besar pencapaiannya, sehingga apa yang sudah tercapai dapat dijadikan modal awal sekaligus titik awal penyusunan dokumen perencanaan periode tahun 2015-2019 sebagai memori jabatan untuk dilanjutkan oleh kabinet yang baru terpilih nanti. Dengan evaluasi itu diharapkan kita lalu tahu di mana posisi koordinat 12 program dalam roadmap Litbang Kehutanan 2010-2025 sehingga rencana kerja tahun 2015 bertolak dari data yang realistis. Bapak Ibu hadirin serta koordinasi yang saya hormati, hutan tropis beserta permasalahannya banyak memperoleh perhatian dari kalangan ahli lingkungan dan kehutanan dunia karena berpengaruh terhadap iklim bumi. Betapa pentingnya eksistensi hutan, bahkan Albert Einstein mengungkapkan kekhawatirannya dengan kalimat sebagai berikut: jika lebah menghilang dari permukaan bumi, maka orang hanya akan memiliki 4 tahun untuk hidup. Jika tidak ada lagi lebah, tidak ada penyerbukan, tidak ada tanaman, tidak ada hewan, maka tidak akan ada lagi manusia. Jika hutan tropis kita bermasalah, karena Indonesia merupakan negara dengan mega keanekaragaman hayati, maka dapat sangat tepat jika penelitian dan feedback berbasis sumber kekayaan alam ini terus digali dan diperdalam secara cermat dan dikembangkan secara optimal untuk mengatasi permasalahan itu. Karena permasalahan itu tidak hanya berdampak pada Indonesia saja, tetapi juga berpengaruh terhadap perubahan iklim global. Dalam Paris Asia Summit pada April 2014 lalu dimaksudkan untuk berkomitmen pada pembangunan hijau, investasi berkelanjutan, penelitian terpadu, dan kerjasama lintas batas dengan komunikasi intensif yang terkait kehutanan di Asia Tenggara. Konferensi bertema landscape berkelanjutan untuk pembangunan hijau di Asia Tenggara ini sangat penting karena terkait kesiapan penduduk bumi untuk bahu-membahu mewujudkan tujuan menyelamatkan hutan tropis di negeri ini. Menurut laporan terbaru dari panel antar pemerintah PBB tentang perubahan iklim, emisi gas rumah kaca terus meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi dalam 15 tahun ke depan, populasi negara-negara ASEAN diproyeksikan akan meningkat 84 juta orang. Artinya akan muncul tuntutan lebih untuk perumahan, transportasi, makanan, dan energi. Jika dibiarkan, ini akan menyebabkan lebih banyak tekanan terhadap lingkungan, yang implikasinya akan mengurangi area hutan. Di Indonesia, lebih dari 2/3 emisi gas rumah kaca berasal dari deforestasi, kebakaran lahan gambut, dan degresi
menguranginya diperlukan kerjasama global yang sungguh-sungguh memiliki komitmen dalam upaya global mengurangi perubahan iklim dan pemanasan global. Hal ini karena Indonesia memiliki hamparan mangrove terpanjang kedua di dunia dan tanah gambut tropis terbesar yang menyimpan sejumlah besar karbon. Menjaganya secara utuh merupakan hal penting untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim melalui kerjasama global, karena tidak bisa oleh Indonesia sendiri. Bapak, Ibu hadirin dan peserta Rakornis yang saya hormati, sebagai lembaga riset, Badan Litbang Kehutanan harus berupaya maksimal mendukung pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati menjadi nilai nyata yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Kedaulatan pangan, energi, obat-obatan adalah hal penting dari pemanfaatan keanekaragaman hayati yang kita miliki dan sejalan dengan muara tujuan pembangunan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan yang bijaksana membutuhkan seperangkat persyaratan, yakni kelembagaan yang baik, pengetahuan teknis yang mumpuni dan tentu saja diterima secara sosial. Pengembangan iptek yang bertumbuh pada keanekaragaman hayati tentu saja juga meniscayakan keberlanjutan dan kelestariannya. Dalam hubungan ini, jika dimungkinkan, saya bermaksud menitipkan satu pesan riset pengelolaan kawasan Merapi yang lestari, karena merupakan penyangga kehidupan bagi wilayah Tinggi dan sebagian Jawa Tengah. Kawasan Merapi dinilai penting karena memiliki keragaman potensi, antara lain sebagai menara air, kawasan yang mengintegrasikan tata guna lahan, sumber energi, mineral dan udara bersih, destinasi dan atraksi wisata, sumber kekayaan keanekaragaman hayati, pusat budaya dan sumber kearifan tradisional, serta indikator perubahan iklim. Peranan ini tidak hanya terbatas pada wilayah di mana Gunung Merapi berada, tetapi juga kawasan-kawasan di bawahnya. Maka kawasan ini sering disebut sebagai jantung dan nyawa wilayah DIY. Dengan demikian, upaya konservasi pada kawasan Merapi mutlak diperlukan. Di sisi lain, kawasan Merapi memiliki kelebihan yang khas, menarik dan dinamis, yaitu karakteristik ekosistem dan gejala alam yang merupakan kombinasi biosistem, geosistem, dan sosiosistem yang bernuansa organ. Disebut biosistem karena kawasan Merapi memiliki 3 ekosistem, yaitu ekosistem alpin, di mana zona atas terdiri atas rumput, perdu dan herba. Ekosistem hutan tropis pegunungan dan pada kawasan bawah merupakan ekosistem agrokultural dan agroforestry yang berbasis konservasi. Dinilai sebuah geosistem karena Merapi merupakan gunung berapi paling aktif di Indonesia dengan periodisasi letusan relatif pendek 3-4 tahun yang orang akrab menyebutnya dengan istilah letus gembel. Material letusan berupa bioplastik yang terdeposit di daerah puncak sewaktu-waktu dapat turun ke hilir sebagai banjir lahar apabila hujan lebat turun di seputar puncak.
Hal ini akan mengancam daerah-daerah bawahnya, terutama di daerah yang padat penduduk. Sedangkan yang dimaksud dengan social system oleh sebab ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan Gunung Merapi untuk kehidupannya cukup besar. Bahkan di beberapa tempat berkembang sosiokultural yang berkaitan dengan aspek supranatural sebagai bentuk interaksi manusia dengan alam lingkungan. Akhirnya saya berharap kepada masyarakat kehutanan peserta Rakornis ini untuk menyadari bahwa hutanku adalah kehidupanku. Oleh sebab itu saya mengajak, marilah kita bersama-sama berupaya melestarikan kawasan hutan dengan menjaga keamanan dan hasil hutan, sehingga konservasi yang lestari dapat tercapai. Dengan visi dan harapan seperti itulah saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini rapat koordinasi teknis pada Litbang Kehutanan tahun 2014 ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Kepala Badan, Sekretaris Badan, dan Kepala Dinas Perhubungan dapat kembali. Baik, sekaligus ada pemberian segala mohon para pemberian segala dari Badan Litbang Kehutanan kepada Bapak Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirin yang berbahagia, dengan setelah dibuka acara tadi saya resmi oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka berakhirlah acara pembukaan kita Rakornis Badan Litbang Kehutanan. Kita istirahat sejenak selama 15 menit dan nanti kita akan lanjutkan kembali acara Rakornis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.